Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam podcast Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini bersama saya Agus Salim Ujung. Kita pada hari ini mendapat sebuah kehormatan bisa menghadirkan pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, yaitu Bapak Arif Mandu SH, yang kebetulan pada hari ini hadir juga di kantor sekretariat Kahmi Sumatera Utara mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang digelar oleh Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kapasitas beliau ini sebagai pimpinan Bulog, kita sedikit ingin mengulik dulu sejarah keterlibatan daripada abang anda kita ini di HMI. Bisa diceritakan Bang Arif bagaimana dulu awalnya mulanya aktif di HMI, di mana dulu itu dimulai, di fakultas mana itu? Baik, Abang Agus Salim, terima kasih kesempatan yang berbahagia ini. Ya, jadi saya sedikit cerita terkait dengan keaktifan saya di HMI, organisasi yang kita cintai bersama ini. Jadi pertama saya aktif itu di komisariat dulu. Komisariat Fakultas Hukum Universitas Patimura sebagai sekretaris. Komisariat. Ya, kebetulan dulu saya kuliahnya di Universitas Patimura Ambon. Nah, mula awalnya situ sebagai sekretaris komisariat. Setelah itu kemudian dilaksanakan konferensi cabang tahun 91, terus saya masuk di pengurus cabang sebagai ketua departemen pembinaan anggota. Setelah di periode yang sama dari Sapal terus naik di wakil sekum. Kemudian periode berikutnya mulai 90-91 saya di cabang tadi, kemudian 92 masuk lagi di pengurus cabang, jadi wakil ketua cabang. Wakil ketua cabang. Nah, setelah wakil ketua cabang, periode berikut, konferensi berikut, saya maju sebagai ketua cabang. Walaupun waktu itu kalah suara ya, 75 saya 75 suara lawan Ridwan, waktu itu dapat 7 suara sehingga kalah suara. Tapi bagi saya yang penting saya melalui proses konferensi, karena saya bilang selain pengkaderan LK 1, 2 dan 3, sebenarnya bertarung lewat konferensi cabang maupun musdabatko dan lain-lain, ini juga saya anggap adalah satu proses. Artinya sudah mengajari kita proses bersaing secara sehat, secara demokratis, bagaimana kita menyampaikan visi misi, dan juga bagaimana kita merangkul ya komisariat yang punya hak suara. Saya kira nanti proses ini tentu terbawa ke proses yang lebih besar. Katakanlah kalau maju di KNPI, ya mungkin nanti, makanya adik-adik yang mau maju saya support, silakan. Satu proses. Ya mungkin suatu saat ada yang mau maju jadi bupati, wali kota ya. Dari proses kecil ini kan sudah memberikan satu proses pembelajaran. Jadi setelah itu karena tidak terpilih, saya tidak masuk lagi di kepengurusan cabang. Kemudian tahun berikutnya kami bentuk Batko Malirja. Karena awalnya dulu itu kan Batko Intim, Batko Indonesia Timur. Batko Indonesia Timur itu wilayahnya cukup luas, se-Sulawesi, Maluku, Papua. Itu wilayah Batko Intim.
Batko Intim program terakhirnya saya ikut advance terakhirnya tuh di Kendari tahun 94. Setelah itu dipecah, jadinya Batko Intim menjadi Batko Sulawesi. Maluku Papua menjadi Batko Malirja, Maluku Jaya. Nah pada saat pembentukan Batko Malirja, kemudian saya maju lagi. Waktu itu diikuti oleh 3 cabang serta Musda, cabang Ambon, cabang Ternate, dan cabang Jayapura. Nah begitu lagi saya dapat satu suara dan lawan saya ini dapat 2 suara. Tapi pada akhirnya juga ini di dialog dulu di PB, ketua umum PB-nya waktu itu Bang Taufik Hidayat. Artinya setelah dialog itu kemudian PB putuskan bahwa kembali ke pemenang suara terbanyak. Hanya diputuskan suara Ridwan lagi. Jadi yang tadi saya bersaing di cabang, ketemu lagi bersaing di Batko. Dan saya pun tetap di karena itu istilahnya pada saat kita kompetisi, tapi setelah diputuskan siapa yang menang kita kembali bersatu. Bagaimana membangun, apalagi pada saat itu Batko baru tumbuh ya, baru dilahirkan. Sehingga semua komponen yang ada disatukan untuk bersama-sama mengembangkan, memadukan Batko Malirja yang baru. Akhirnya saya masuk sebagai salah satu wakil ketua. Namun dalam perjalanan tahun 95, Musda 96 itu ada proses penerimaan di Bulog. 96 kebetulan saya ikut tes dan alhamdulillah lulus. Sehingga saya putuskan mengabdi di Bulog, sehingga saya kira untuk menjaga supaya harus optimal kalau dipakai harus di Bulog. Ini saya memutuskan mengundurkan diri dari Batko hanya setahun, mundur karena sudah mulai kerja di Bulog. Jadi proses penerimaan itu aktifnya di Bulog ini sejak 1996. Proses penerimaannya, mulai penerimaan itu. Penerimaan jadi masih 80% lah katakan pegawai ya. Nanti 97 tahun 1997 itu baru pengangkatan 100%. Jadi dalam karir Bang Arif Mandu ini, selain di Sumatera Utara sebagai pimpinan sekarang ini, di mana saja sudah pernah menjadi pimpinan Bulog? Jadi saya di Bulog untuk level middle ya. Middle ya. Pertama saya posisi kabit komersial itu di Maluku 2006 sampai 2008. Kemudian pindah jadi kasub di Prefakpak. Papak Papua, bukan Papak. Iya, bukan Pak Barat ya. Ya, kemudian dari Pak itu tahun 2009 saya pindah ke Merauke. Kasub. Iya. Di Merauke. Kemudian 2011 saya pindah ke Wajo Sulsel. Sampai dengan 2012 pindah lagi ke Kediri, Jawa Timur. Iya. Ini masih middle ya. Kalau ini ya semacam Kapolres lah. Dari Kediri itu 2 tahun kurang lebih, 2014 itu promosi naik jadi Kadipre Papua pertama. Nah, di jenjang satunya itu tahun 2014 sebagai Kadipre Papua. Kurang lebih setahun setengah, tahun 2006 saya pindah ke NTB. NTB Kurang lebih 8 bulan, 2016 akhir pindah ke kantor pusat, sekitar 6 bulan, kemudian pindah ke Makassar sebagai kepala auditor Sulawesi yang membawahi seluruh Dipre Sulawesi dan Maluku Papua. Kurang lebih setahun, tahun 2017 itu, kemudian tahun 2018 kemudian didorong lagi ke operasional Kadipre Maluku. Maluku kemudian sampai 2019 tahun setengah kurang lebih, kemudian saya pindah ke Banjarmasin jadi Kadipre Kalimantan Selatan 2019 sampai dengan 2020 Desember 2020
20 Desember karena saya dari Banjarmasin saya pindah ke Medan, Sumatera Utara. Tahun 2021, Januari 2021. oh jadi Sebagai Kadipres semua. Jadi pimpinan wilayah. jadi pimpinan wilayah di Bulog Sumatera Utara ini sudah sejak 2021. 2021. Berarti udah 3 tahun ya. Oke. Sekarang kita kembali ke inti tugas Bapak sebagai pimpinan Bulog di Sumatera Utara. Bagaimana kondisi kita sekarang nih? Stok beras kita untuk 2024 apakah cukup ya atau gimana? Ya, jadi Bulog kami saat ini ada kurang lebih 30.000 ton. Ya cukup dan ada penambahan lagi. 30.000 ini ada sementara proses penerimaan lagi sebanyak 30.000 ton. Iya. Untuk penyaluran karena kami ada penyaluran bantuan pangan. Bantuan pangan setiap bulan itu kurang lebih 370 ton ya. 9.370 ton untuk 937 KPM atau penerima manfaat. Jadi hampir 1 juta KPM ini yang tersebar di 33 kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Jadi hampir 10.000 ton lah ini setiap bulan. Kemudian juga untuk penyaluran SPHP untuk menjaga stabilitas harga beras. Ini juga rata-rata kurang lebih 10.000 per bulan. Dua inilah di samping biasa kerjasama dengan Pemda dalam hal ini di Sprindak dan juga Dinas Ketahanan Pangan juga menggelar pasar-pasar murah. Nah, ketersediaan stok ini ya terus kami kawal dan menambah untuk keperluan tadi untuk bantuan pangan dan juga untuk menjaga stabilitas harga sehingga juga menjaga inflasi. Inilah tugasnya Bulog dalam rangka menjaga ketersediaan stok, kemudian keterjangkauan dan juga stabilitas harga. Keterjangkauan kami di Sumut ini kami Sumut mempunyai 8 cabang. 8 cabang. Jadi ada Bulog cabang Medan, cabang Siantar, kemudian cabang Karo, cabang Asahan, cabang Labuan Batu, cabang Sibolga dan juga cabang Sidempuan serta cabang Nias. Jadi ada 8 cabang. Jadi selama 3 tahun memimpin ini sudah didatangi semua ini 8 cabang nih. Sudah ya. Sudah keliling semua. Boleh dikatakan juga hampir 33 kabupaten juga sudah. Dan memang biasanya awal setiap di mana saya tugas keliling supaya minimal untuk pengenalan wilayah teritorial. Jadi kalau persoalan stabilitas tadi harga dan stok beras ini di Sumatera Utara nggak ada persoalan ya? Alhamdulillah. Karena mulai saat ini juga lagi panen ya. Stok juga cukup. Jadi Iya. Kemudian kan Kakanda Arif Mandu ini kan sudah banyak bertugas di beberapa daerah di Indonesia dan kelihatannya penugasan di Sumatera Utara ini bisa disebut di penghujung karir ini. Jadi bagaimana kesan-kesan selama bertugas di Sumatera Utara ini? Ya, jadi saya hampir semua ya, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan tugas penghujung ini. Bakti nanti di akhir tahun ini, November, karena kami BUMN ini kan masih 56. Perubahan seperti ASN sekarang kami 58 ya usia pensiun, kami masih 58. Jadi sekian wilayah ini memang di Sumatera Utara ini lah yang banyak kesan ya. Karena sebenarnya di Sulawesi Selatan di Sumatera hampir sama ya. Karakter budaya, iya. kulinernya, jadi hampir sama. Jadi saya merasa
seperti Makassar sama saja. seperti di kampung sendiri ya, di Medan ini ya. Dan salah satu yang memang kelebihan Sumatera Utara ini memang seperti Abang bilang tadi, kulinernya ya. Jadi kalau favorit Bang Arif nih apa nih kuliner Medan nih? Ya ada sup Sipiro. Oh gitu ya, yang di dekat sini ya, dekat SPBU itu ya, depannya itu, dekat ke kantor bapak juga itu memang itu, sop Sipiro ya, Yang makanan khas Sidempuan. Sidempuan Mandailing, Sebenarnya hampir mirip-mirip. iya ya, ikan sale dan ubi tumbuk ya, Masakan khas Bugis Makassar. iya ya, hampir mirip ya, Ya, saya kira banyak pilihan ya. banyak, iya iya iya, Jadi memang artinya ini beberapa daerah seribu nih yang kalau di Maluku itu kan dikenal daerah seribu pulau. iya iya iya, Kalau Banjarmasin itu dikenal sebagai daerah seribu sungai. mm-mm. Kalau di NTB itu daerah seribu masjid. Mm-mm. Nah, kalau di Sumut ini daerah seribu marga. 1000 marga ya. Jadi udah banyak hafal juga lah marga-marga itu ya. Karena kan setiap kabupaten marganya beda-beda ya kan. Apalagi misalnya di Nias kan itu sulit dihafal tuh marga-marganya. Ada lagi di Pak Barat ya kan, Karo. Jadi hampir 3 tahun sih tapi happy ya. Happy ya ya. Senang aja. Senang ya ya ya. Makanya saya bilang ya sudah tidak apa-apa. Jadi seperti di kampung sendiri. Iya. Kemudian kita kembali tadi karena ini kita dalam rangka konteksnya menyambut HUT Kahmi juga. Bagaimana Kakanda Arif melihat keaktifan dulu di HM ini ikut berkontribusi terhadap kiprah Abang Anda selama menjadi aktif di Bulog ini? Apa kira-kira manfaat keaktifan di organisasi ekstra kampus ini mendorong kesuksesan kita di karir begitu sebagai pimpinan di Bulog? Ya, jadi saya kira sebagai aktivis HMI hanya memberi pengayaan ilmu-ilmu yang tidak didapat di kampus. Iya iya iya. Ini sangat membantu dalam pengembangan karir. Jadi memang harapan kami adik-adik mahasiswa ya sebisanya harus aktif dia bisa jadi HMI. Iya iya. Karena aktivis itu ibaratnya kalau para senior dulu aktivis itu kalau di tentara ibaratnya toko pasus. Iya. Kalau aktivis yang biasa. Dan selama di sini alhamdulillah terjadi komunikasi baik dengan kami dan terutama adik-adik Batko dan cabang. Batko cabang intens komunikasi silaturahmi dan juga mensupport kegiatan-kegiatan mereka terutama dalam pengkaderan. Ya pengkaderan ini harus terus menerus sehingga jangan sampai terputus. Jadi cabang Batko saya bilang ya fokusnya itu atau kalau ada kegiatan tambahan itu tambahan, tapi pengkaderan itu fokus utama supaya kaderisasi ini terus nyambung. Karena kita bangga kalau ada konferensi, ada musyawarah banyak kader yang maju, artinya berarti kan pengkaderan berjalan dengan baik. Begitu juga kalau organisasi kepemudaan ekstra di luar juga ada musda seperti KNP, kalau banyak alumni HMI maju kan kita bangga berarti organisasi berjalan dengan baik. Jangan sampai ada event-event itu terus tidak ada kader yang maju, ini rasanya terjadi kemandekan. Jadi selalu adik-adik selalu kami dorong untuk proses pengkaderan itu terus berjalan. Kalau di HMI kan kita ada namanya tagline-nya itu yakin usaha sampai. Kalau di Bulog itu apa ya motonya itu? Sekarang Bulog tagline-nya mengantarkan kebaikan. Oh gitu ya, mengantarkan kebaikan. Bulog mengantarkan kebaikan ya. Mengantarkan kebaikan. Berarti agak-agak
sejalan dengan pesan-pesan moral agama juga tuh ya. Pastabiqul khairat juga tuh. Oke lah. Jadi memang adik-adik saya bilang memang harus berkiprah di mana saja, di posisi di mana, apakah itu akademisi, birokrasi, jadi profesional, jadi politisi, jadi bisnismen, ya silakan. Tapi berkiprah di mana ya harus jadi top leader. Karena kita yakin usaha sampai. Jadi gitu ya. Ya kiprah dimanapun harus punya target jadi top leader di sini. Kok gitu? Iya. Dan yakin usaha sampai. Iya. Kemudian kan ini Abang Anda ini kan sudah akan purna bakti ya. Iya. Apa kira-kira terakhir sebagai closing statement tadi sebetulnya udah banyak penyampaian harapan kepada generasi muda, tetapi closing statement kepada ya masyarakat kita, pemirsa yang menonton ini, bagaimana supaya dalam menjalani kerja atau karir apapun bisa selamat sampai ke ujung karir, seperti yang Abang lakoni sekarang nih. Ya saya kira sebagai kader dimanapun tugasnya kami berjalan sesuai koridor. Iya, aturan ya. Sehingga semua berjalan normal dan selama sampai tujuan. Iya. Dengan baik, dengan husnul khotimah. Nah itu ya kami juga menjaga itu supaya ya supaya menyelesaikan tugas. Iya. Ya saya kira sebagai kader semua akan. Artinya perilaku good government itu ya, dalam menjalani tugas itu ya. Good corporate itu ya. Jadi memang ya kami punya istilahnya aturan, kemudian ada manajemen risikonya, ada pengawas internalnya. Jadi betul-betul tercover, ada first line defense, second line defense, ada Iya. tinggal semua berjalan sesuai koridor aturan. SOP ya. Iya, artinya kalau kita dalam menjalani misalnya kiprah apakah sebagai ASN atau di BUMN ini, kalau kita istilahnya sampai purna bakti selamat, itu kan sebuah kebahagiaan yang sangat besar itu ya kan. Itu yang istilahnya kebahagiaan tertinggi bagi seorang abdi negara, kan begitu Abang Anda. Iya. Dan saya kira Kakanda Arif Mandu ini sudah hampir bisa lah meraih itu kan gitu. Iya, saya kira demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Arif Mandu SH, pimpinan Perum Bulog Sumatera Utara. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakusa, yakin usaha sampai.